Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 12 IPA 1 yang beranggotakan Saya David Abdullah, Karisma Nurjana, Nela Erina Nindi Atika, Andi Palwana. akan mempresentasikan tentang unsur golongan 5A dan 6A. Kenalkan, nama saya Nindi Atika. Saya akan menjelaskan tentang kelimpahan unsur golongan 5A dan 6A di alam. Yang pertama ada golongan 5A yang terdapat nitrogen atau N. Nitrogen mengisi 78,08% atmosfer bumi atau udara. Sangat sedikit sebagai NH3 dan NHO3 dan terdapat banyak jaringan hidup. Nitrogen terdapat 0,03% kulit bumi. Yang kedua ada fosfor atau P. Kelimpahan unsur di kulit bumi yaitu 0,1%. Fosfor di alam terdapat di kulit bumi dalam senyawa yang pada umumnya senyawa fosfat. Fosfat terdapat 1% dari berat badan. Sebagai bantuan fosfat apatik misalnya mineral fluopatit Ca5 atau PO4 3F dan hidroksipatit Ca5 atau PO4 3OH. Yang ketiga ada arsen atau AS. Kelimpahannya yaitu misalnya industri, misalnya Rilgard atau AS4S4, Orpimen AS2S3 dan arsenolit AS2O3, arsenopirit FeASS. Yang keempat ada antimon atau SB. Kelimpahannya mineral sulfide, misalnya tinite Sb2S3 dan ulmanit NiSbS serta sejumlah kecil logam Sb. Yang terakhir ada bismut atau Bi. Kelimpahan mineral sulfide dan oksida, misalnya bismut Bi2O3, bismutinit Bi2S3 dan bismutit BiO atau 2CO3. Saya David Abdullah, saya akan menjelaskan golongan 6A. Yang pertama oksigen. Oksigen merupakan unsur paling melimpah ketiga di alam semesta berdasarkan massa dan unsur paling melimpah di kerak bumi. Merupakan komponen paling umum kedua dalam atmosfer bumi. Yang kedua sulfur. Sebagian besar belerang di dunia digunakan untuk membuat asam sulfat. Belerang tersebut luas di alam, bisa didapatkan langsung berupa belerang atau berbentuk senyawa. Belerang berwarna kuning, pucat, padat, dan yang rapuh yang tidak larut dalam air, tapi mudah larut dalam CS2, karbon industri 6, dalam berbagai bentuk, baik gas, cair maupun padat. Unsur belakang terjadinya dengan bentuk allotrop yang lebih dari satu atau campuran. Yang ketiga selenium. Selenium ini paling sering dihasilkan dari biji industri selenide di banyak seperti tembaga, perak, atau timah. Hal ini diperoleh sebagai hasil sampingan dari pengolahan biji ini dari lumpur anoda, kilang tembaga, dan lumpur dari ruang utama tanaman asam sulfat. Lumpur tersebut dapat diproses oleh sejumlah sarana untuk memperoleh selenium gratis. Yang keempat tellurium. Tellurium kadang-kadang dapat ditemukan di alam, tapi lebih sering sebagai senyawa industri 6 dari emas atau kalaverit dan bergabung dengan logam lainnya. Tellurium didapatkan secara komersial dari lumpur anoda yang dihasilkan selama proses permunian elektrolis tembaga panas. Yang ke-6 polonium. Polonium adalah unsur alam yang sangat jarang. Dalam biji uranium hanya mengandung sekitar 100 mikrogram unsur polonium per tonnya. Ketersediaan polonium hanya sekitar 0,2% dari radium. Para ahli menemukan bahwa ketika menebak industri alam 209 biji dengan neutron diperoleh 210 biji yang merupakan induk polonium.
Perkenalkan, nama saya Karisma Nurjana akan menjelaskan tentang unsur golongan 5A dan 6A. Yang pertama, unsur golongan 5A, nitrogen, hanya dapat bereaksi dengan fluor dengan reaksi sebagai berikut. N2 dicampur 3F2 bereaksi 2NF2. Fosfor tidak bereaksi dengan air. Reaksi fosfor dengan halogen. P4 dicampur 6F2 bereaksi menjadi 4PF3. Arsen. Arsenik bereaksi dengan fluor untuk membentuk arsen 5 fluoride. 2AS dicampur 5F2 menjadi bereaksi 2AsF5. Antimon. Reaksi antimoni dengan halogen 2Sb dicampur 3F2 bereaksi menjadi 2SbF3. Bismut. Reaksi bismut dengan halogen 2Bi dicampur 5F2 bereaksi menjadi 2BiF5. Unsur golongan 6A, oksigen. Oksigen membentuk senyawa dengan semua unsur dapat mengoksidasi logam maupun non-logam. Reaksi oksida atmosfer. ZnO dicampur 2HCl bereaksi menjadi ZnCl2 dicampur H2O. Sulfur. Belerang mudah bereaksi dengan semua unsur kecuali emas, platinum, dan gas mulia. Reaksi dengan logam. Fe dicampur S bereaksi menjadi FeS. Selenium. Selenium berada dalam beberapa bentuk olotrop. Selenium telah dikatakan non-toksik dan menjadi kebutuhan unsur yang penting dalam jumlah sedikit, namun asam selemida dan senyawa selenium lainnya adalah racun. Tellurium. Tellurium memiliki keperak-perakan dan dalam keadaan murninya menunjukkan kilau logam, cukup rapuh dan bisa dihaluskan dengan mudah. Polonium. Polonium mengeluarkan kilau biru yang disebabkan eksitasi di sekitar gas. Polonium mudah larut dalam asam, tapi hanya sedikit larut dalam basa. Saya Andi Palwana. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sifat-sifat keperiodikan unsur golongan 5A dan 6A. Sifat-sifat yang ada di dalam tabel periodik unsur ada 4. Yang pertama yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu yang pertama jumlah kulit elektron dan yang kedua muatan inti atom. Jari-jari atom unsur golongan 5A, yang pertama nitrogen yaitu 0,75, fosfor 1,06, terus arsen 1,19, antimon 1,38 dan bismut 1,46. Terus unsur golongan 6A, oksigen 0,74, belerang 1,02, selenium 1,16, tellurium 1,35 dan polonium 1,41. Terus yang kedua yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi unsur golongan 5A, nitrogen yaitu 1402, fosfor 1012, terus arsen 947, antimon 834, bismut 703, dan unsur golongan 6A yaitu oksigen 1314, belerang 1000, selenium 941, tellurium 869,
dan polonium 812. Terus yang ketiga yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron dari unsur golongan 5A yaitu nitrogen sama dengan min 7, fosfor min 72,4, arsen min 78, antimon min 102, dan bismut min 110. Dan grafik afinitas elektron golongan 6A yaitu oksigen min 142,5, belerang min 202,5, selenium min 197, tellurium min 192,1, polonium min 190. Terus yang keempat yaitu keelektronegatifan. Keelektronegatifan unsur golongan 5A yaitu nitrogen dengan 3.0, fosfor 2.1, arsen 2.0, antimon 1.9, bismut 1.9, dan yang unsur golongan 6A yaitu oksigen 3.5, belerang 2.5, selenium 2.4, tellurium 2.1, dan polonium 2.0. Sifat fisik golongan 5A dan 6A. Pertama yaitu sifat fisik golongan 5A. Sifat fisik golongan 5A yang pertama yaitu nitrogen. Sifat fisiknya yaitu mempunyai massa atom 14,0067 SMA. Mempunyai nomor atom 7. Titik didihnya min 196 Celcius. Titik bakunya min 2100 Celcius. Terus yang kedua yaitu fosfor. Fosfor itu sifat fisiknya wujudnya padat. Titik didihnya 550 Kelvin. Titik lelehnya 317,3 Kelvin. Massa jenisnya yaitu 2,34 gram per cm kubik. Terus yang ketiga arsen. Arsen yaitu wujudnya padat. Massa jenisnya mendekati suhu kamar yaitu 6,697 gram per cm kubik. Titik leburnya 903,78 Kelvin. Titik didihnya 1860 Kelvin. Terus antimon. Sifat fisiknya itu wujudnya padat. Massa jenisnya mendekati suhu kamar 6,697 gram per cm kubik. Titik leburnya 903,78 Kelvin. Titik didihnya 1860 Kelvin. Terus bismut. Sifat fisiknya yaitu bersifat logam. Volume atom 21,3 cm kubik per mol. Massa atom 208,98 SMA. Titik didih 1837 Kelvin. Titik leburnya 544,59 Kelvin. Terus sifat fisik golongan 6A. Yang pertama oksigen yaitu titik lelehnya min 218 Celcius. Titik didihnya min 183. Bentuknya gas tak berwarna. Belerang ya, titik lelehnya 113 Celcius. Titik didihnya 445 Celcius. Bentuknya kuning atau serbuk padat. Selenium. Titik lelehnya 217. Titik didihnya 685 Celcius. Bentuknya hijau kebiruan. Tellurium. Titik lelehnya 452. Titik didihnya 1390 Celcius. Bentuknya putih keperak logaman. Polonium. Titik lelehnya 254. Titik didihnya 962 Celcius. Bentuknya radioaktif.
Saya Nela Irina, saya akan menjelaskan tentang kekhasan unsur golongan 5A dan 6A beserta kegunaan dan manfaat unsur golongan 5A dan 6A. Yang pertama, ada kekhasan unsur golongan 5A. Setiap komponen-komponen unsur ini mempunyai 5 elektron di kulit terluarnya, 2 elektron di subkulit S, 3 elektron di subkulit P, sehingga kekurangan 3 elektron di kulit terluarnya. Unsur golongan 5 ini terdiri dari nitrogen, fosfor, arsen, antimon, dan bismut. Kemudian ada kekhasan dari golongan 6A. Golongan 6A ini terdiri dari unsur logam, metaloid, dan non-logam. Sehingga dari perbedaan fisiknya tersebut menyebabkan titik lele cenderung meningkat dari atas ke bawah meskipun tidak merata. Kemudian ada manfaat dan kegunaan dari unsur golongan 5A. Yang pertama, nitrogen. Nitrogen itu berguna untuk membuat pupuk nitrogen. Yang kedua, ada fosfor yang dapat digunakan untuk memproduksi asam fosfat. Yang ketiga, ada arsen yang dapat digunakan untuk transistor. Yang keempat, ada antimon yang dapat digunakan sebagai bahan penguat timbal untuk baterai. Yang kelima, ada bismut yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat kosmetik. Kemudian ada manfaat dan kegunaan dari unsur golongan 6A. Yang pertama, ada oksigen yang dapat bermanfaat sebagai udara pernafasan manusia dan sebagian makhluk besar lainnya. Kemudian ada belerang yang dapat digunakan untuk membuat beberapa senyawa penting dalam industri. Kemudian selenium dapat digunakan dalam saligrafi untuk memperbanyak salinan dokumen. Kemudian ada tellurium yang dapat digunakan sebagai komponen utama dalam sumbat peleburan. Yang terakhir ada polonium yang dapat digunakan untuk menghasilkan radiasi sinar alfa. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulannya adalah pada golongan 5A dan 6A itu sama seperti golongan lainnya, yaitu memiliki sifat kimia, sifat fisika, dan kegunaannya yang berbeda. Seperti gunaan oksigen dan nitrogen itu berbeda gitu. Udah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.